このゲームのルールを一つ一つ教えていくから。人生というゲームに本気で向き合いなさい。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Bilius Production. Dan akhirnya saya kembali membahas anim-anim yang baru-baru ya guys ya, di tahun 2021 ini. Tentunya first impression dan full reviewnya nanti. Karena di tahun 2021 ini juga banyak banget anim yang menjanjikan ya guys ya. Sehingga saya itu bingung, saya mau nonton anim yang mana, mau buat first impression yang mana, dan membuat review yang mana. Tentunya banyak banget anim di tahun 2021 ini yang bagus-bagus dan memanjakan mata, namun tidak bisa saya review semua karena saya sendiri adalah solo youtuber. Jadi saya buat konten sendiri, buat ngedit sendiri, upload sendiri ya. Jadi maaf banget lah ya guys ya. Tapi semoga first impression dan full review yang saya buat di tahun 2021 ini bisa cocok lah dengan isi hati kalian. Tentunya banyak banget anim di tahun 2021 ini yang cukup menjanjikan dan memanjakan mata, dan salah satunya adalah anim yang bakalan saya bahas di sini untuk first impressionnya, yaitu Jakuchara Tomosaki-kun. Anime ini memiliki genre drama, romance, dan school. Studio yang mengajarkan anime ini sendiri Project Nomor 9, dan anime ini merupakan adaptasi light novel. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video seperti ini. Jangan lupa share-nya ke teman-teman ibu kalian, dan jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Bilius Production. Oke, bagi kalian yang belum nonton anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA dari sekolah SMA Sekitomo yang bernama Fumiya Tomosaki, yang juga merupakan gamer terbaik tech farm di Jepang. Fumiya Tomosaki selalu memiliki pandangan bahwa dunia ini merupakan game terburuk karena dirinya sendiri yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang secara tidak sengaja dia lawan di game tech farm tersebut, yang bernama Aoi Hinami, yang merupakan wanita sempurna di sekolah SMA Sekitomo. Aoi Hinami sendiri memerintahkan agar Fumiya Tomosaki ini memainkan game dunia ini dengan serius. Apakah game dunia ini merupakan game yang terburuk ataukah justru game yang menyenangkan? Ini merupakan petualangan bagi Fumiya Tomosaki yang merupakan karakter dengan level terendah di game yang bernama dunia ini. 口元。そしてこれが美人じゃない状態。口角を上げるだけでパッと見の印象は大きく変わるでしょ。 Oke, jadi itu sekilas garis besar ceritanya, dan setelah saya menonton 3 episode dari anime ini ya guys ya, untuk first impressionnya cukup menjanjikan lah ya guys. Worth banget untuk ditonton di tahun 2021 ini, dan bisa dibilang ini merupakan anime yang cocok untuk pembuka di tahun 2021 ini. Konsep ceritanya sendiri mengingatkan saya kepada Oregairu, di mana dua main karakter ini yaitu Fumiya Tomosaki dan Hikigaya Hachiman ini memiliki sifat-sifat yang mirip, yaitu pesimistis dengan dunianya sendiri. Kalau Hikigaya Hachiman ini pesimistis dengan dunia sekolahnya, kalau Fumiya Tomosaki ini pesimistis dengan real life. So far sih gak ada impresi buruk ya tentang anime ini. Konsep ceritanya sendiri ini juga interesting untuk diikuti menurutku. Cuman yang saya masalahkan di sini adalah 3 episode pertama yang bisa dibilang ngebut. Nah, kenapa kalau kalian nonton anime ini itu sudah banyak dikenalin karakter Aoi Hinami bla 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 bla. Wah, banyak banget lah karakter yang dikenalkan, terus juga alurnya juga kerasa ngebut ya. Kayak kesannya tergesa-gesa gitu loh. Beda banget kalau kalian nonton kayak Oregairu gitu ya. Oregairu itu kan untuk episode pertama memang dia perkenalan, cuman dia itu stabil ceritanya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalau anime ini setelah saya nonton 3 episode pertamanya ya, menurut saya anime ini ya cukup ngebut lah ya guys. Entah apakah light novelnya sendiri ceritanya seperti itu ataukah ada faktor lain, saya juga nggak tahu ya guys. Yang pastinya anime ini untuk 3 episode pertamanya agak ngebut. Nah, yang saya sayangkan dari anime ini juga karena ini animenya agak shonen-shonen ke pihak Fumiya Tomosaki-nya ini, jadi ceritanya kan si Fumiya Tomosaki ini kan belajar bersosialisasi ya guys dengan Aoi Hinami. Tapi entah kenapa setelah saya menonton 3 episode dari anime ini, saya merasakan bahwa anime ini kayak pelajaran sosiologi di SMA saya dulu ya guys ya. Dimana kita belajar untuk bersosialisasi, mengenali apakah itu komunikasi dan sebagainya. Jadi entah kenapa komunikasi di sini dianggap sebagai hal yang teknikal. Tapi ya kita lihat saja nanti apakah animenya ini sendiri bisa mempertahankan bobot ceritanya. Jadi kita lihat saja. Untuk karakternya sendiri sih, Fumiya Tomosaki ini seperti yang saya bilang ya, main karakter ini digambarkan sebagai karakter yang tipikal kayak Hikigaya Hachiman gitu, tipenya pesimistis, gak naif-naif gimana gitu ya di dunia nyata gitu. Dan
karakternya sendiri ini dimainkan oleh Satogen yang bisa dibilang ini masih baru di dunia peraniman ya. Peran yang dia dapatkan sebelumnya adalah sebagai Chrome di anime Dr. Stone. Oke, kita langsung aja ke main karakternya yang kedua, yaitu Aoi Hinami ya. Untuk Aoi Hinami digambarkan dengan karakter yang cukup ramah dan periang dan bisa menarik perhatian di sekitarnya, baik secara fisik maupun cara bertutur kata atau bersosialisasi. Sebenarnya yang buat seru anime ini adalah bagaimana sih Aoi Hinami ini bisa mendapatkan karakter yang seperti itu. Apakah dia ada background masa lalu yang cukup kelam ataukah gimana? Karena dengar-dengarnya sih ya, Aoi Hinami ini masa lalunya masih misterius di light novelnya. 人生はね、戦闘に負けた時にこそ経験値が入るものなのよ。 Dan Aoi Hinami ini dimainkan oleh Kanemoto Hisako yang sudah lama di dunia peraniman. Peran yang sudah dia dapatkan sebelumnya adalah Diana no Shogotai, dan kedepannya ini dia bakalan dapat peran di anime Horimiya yang berperan sebagai adiknya Iurashio ya guys, yaitu Yura Motoko. Pendalaman karakternya sih dua seiyu ini sih sudah cocok ya, mungkin ya, nggak ada minus lah intinya. Jadi saya no problem untuk pendalaman karakternya. Untuk pengembangan karakternya selama ini 3 episode ini juga untuk alurnya sih ngebut ya untuk pengembangan karakternya, tapi menurutku sih sudah ya normal lah ya guys ya. Mungkin ya untuk sekelas anime satu kur ya, menurutku ini pengembangan karakternya gak terlalu ngebut dan juga gak terlalu lambat, jadi bisa dibilang pas lah untuk 3 episode pertama ini. Oke, kita langsung aja ke grafisnya. Nah, grafis dari anime ini sangat memanjakan mata, dimana detail-detail yang disuguhkan di anime ini seperti ada kayak pohon rindang atau beberapa bangunan gitu, itu gila, penggunaan CG-nya untuk mendetailkan semua objek-objek itu mantap lah. Untuk desain dan animasi karakternya selama 3 episode pertama ini juga stabil, jadi no problem. Ini good job banget buat studio project nomor 9 ya ngomongnya. Mohon maaf banget kalau agak susah ngomongnya. Oke, jadi good job banget untuk project nomor 9 ini membuat anime ini itu bisa bersaing ya guys ya di tahun 2021 ini. Oke, kita langsung aja ke sound yang dipakai di anime ini. Untuk openingnya sendiri dibawakan oleh Dialog Plus yang berjudul Jinseishi. Saya kasih reviewnya. Oke, jadi itu opening song dari Jakuchara Tomosaki-kun ini, dan menurut saya anime ini memang kayak gimana ya, openingnya itu kesannya berbeda dari anime-anime yang lain. Kalau kalian tahu biasanya anime itu openingnya itu ilustrasinya itu sendiri, teksnya sendiri gitu. Kalau yang ini tuh dia itu openingnya itu menyatu sama animenya gitu ya guys ya, gak cuma sekedar kredit belaka gitu. Ya, ilustrasinya saya seneng, lagunya juga saya seneng. Ini menandakan kalau kita itu sudah di dunia game gitu ya guys. Jadi kita harus berjuang untuk menyelesaikan game tersebut. Jadi mantep banget. Dan untuk ending songnya dinyanyikan oleh Dialog Plus juga yang berjudul Ayafua Asteris. Saya kasih reviewnya. Untuk ending songnya ini juga enak ya, ilustrasinya juga bagus. Ini versi CB-CB-nya ya guys dari tiap karakter. Dan sepertinya ending song ini bakalan memiliki versi seiyunya sendiri-sendiri seperti Oregairu ya guys ya. Kalau kalian tahu Oregairu itu ending songnya pasti ada 3 versi, dimana ada yang dinyanyikan Yukino sama Yui, ada Yukino sendiri, atau ada juga Yui sendiri ya guys ya. Jadi feelingku sih ini bakalan jadi 4 versi ending song ya guys ya. Karena ending song di episode ketiga ya, kalau kasar, iya, episode yang ketiga itu dibawakan oleh seiyunya Izumi Yusu ya. Menurut saya ini karena heroinnya ada 4, mungkin ada 4 versi ending song. Untuk ending dari animenya ini juga mantap lah, untuk bagus, gak kalah bagus dari openingnya. Nah, kita sekarang ke sound yang dipakai untuk mendukung beberapa scene-nya di sini. Untuk scene-nya di sini agak, kalau gak salah sound yang dipakai untuk di scene-scene-nya ini lebih ke komedi sama lebih ke romantik komedi gitu. Jadi saya seneng. Animenya ini memang mirip banget sama Oregairu ya di beberapa aspek. Inilah yang membuat anime ini bagus di tahun 2021 ini. Oke, jadi itu sekian first impression Jakuchara Tomosaki-kun. Bagaimana menurut kalian? Apakah first impression-nya bagus? Menurut saya untuk 3 episode pertama ya, berdasarkan first impression dari 3 episode pertama ini, anime ini
worth untuk kalian. Jadi kalian ya silakan coba kalau kalian nggak percaya. Cuman ya saya masih berharap lebih dengan ceritanya yang agak ngebut ini. Jadi saya berharap untuk kedepannya tidak ngebut. Jadi itu first impression Jagochara Tomousaki-kun. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa subscribe sekali lagi ke channel News Production. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video seperti ini. Share ke teman wibu kalian. Dan jangan lupa nyalain notification button-nya. See you guys. Bye-bye.